Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rahmat NH Channel. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini ada video terbaru guys. Uang donasi melayang, istri Agus pun menghilang. Nah, ini ternyata kata FA ya, kalau Agus gagal mendapatkan uang donasi, maka si Elmi akan meninggalkan si Agus guys. Wah, ini memang masa iya ya si Elmi mau ninggalin si Agus. Memang ada-ada aja ini Bang Abdul ini. Jangan-jangan Bang Abdul nih yang mau menyikat si Elmi. Oke, daripada penasaran, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Menggumulkan kita. Jadi para tabas jangan membolak-balikan ini fakta lah. Seperti itu. Justru kami yang tidak tahu menahu. Elki sudah mau loh mendampingi Agus dengan secara cuma-cuma tanpa ditarik biaya. Justru dia bilang Farhat mengatakan bahwa apa sumbangsi Elki terhadap Agus, kan begitu kan? Apa sumbangsi Elki? Kasihlah 500 juta, kasihlah. Saya heran juga sama orang ini ya. Kenapa sedikit-sedikit statementnya itu di media uang terus, uang terus. Coba teman-teman media perhatikan itu. Pasti sedikit-sedikit dia mempersoalkan masalah uang. Ada tidak sumbangsi uang dari LQK ini? Padahal secara moral ya, dibantu secara cuma-cuma, diantar berobat aja itu sudah harus disyukuri kan. Tapi kan Farhat kan motivasinya nggak tahu kita motivasinya apa. Karena dia menuntut lebih loh. Apa sumbangsinya? Ada duit nggak keluar dari LQ untuk Agus? Itu kan kita mau pertanyakan juga itu. Kenapa sedikit-sedikit mengeluarkan statement duit. Kita bingung juga ini ke Farhat. Kenapa? Nah, ini sebaiknya ya anggota El Kilau ini segera untuk mengangkat kasus penggelapan uang UMKM ya. Jadi biar nanti KPK bisa cepat tanggap ya untuk memeriksa si FA. Oke, kita lanjut guys. Kenapa seperti itu? Tolong dijelaskan itu, Farhat. Jadi saya menambahkan ini ya. Jadi begini Bang, terkait masalah pencabutan surat berakhirnya puasa itu sudah berulang kali dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Bahwasanya di situ karena kita menjunjung yang namanya kode etik advokat, karena dia memakai advokat lain untuk pada saat itu sidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Jadi kita karena atas nama kode etik advokat, jadi kita mundur. Kalau memang dia mengatakan itu bagian dari rekannya Farhat Abbas, tapi itu tidak tercantum faktanya di dalam surat kuasa kami. Nah, ya. Kalau memang dia bagian dari kuasa kita, ya cantumkan di dalam surat kuasa. Iyalah, dan benar. itu pun tidak pernah ada di dalam surat kuasa kami. Agus sendiri yang memberikan kuasa penuh kepada LQ Indonesia Law Firm. Jelas di sana di dalam surat kuasa itu. Jadi jangan hanya omong-omong. Maksudnya kalau memang dari pihak Farhat Abbas rekannya yang datang ke sana, buktikan. Kita ada buktinya di dalam surat kuasa itu. Agus sendiri yang memberikan kuasa penuh kepada rekan-rekan LQ Indonesia Law Firm. Tertuang jelas, kita bisa buktikan ada surat kuasanya. Jadi jangan begitulah. Jangan pengaruhi masyarakat di Indonesia ini. Kita ada buktinya kok, kita bisa buktikan itu. Karena LQ Indonesia Law Firm, mohon maaf, LQ Indonesia Law Firm itu kita menjunjung yang namanya kode etik. Nah, dengerin tuh. Jadi ini khusus untuk pihaknya si FA ya. Sekarang ini cuman El Kilau Farm ya kayaknya yang bisa memperkarakan si FA. Masalahnya FA kan sekarang yang dibahas cuman duit ya, sepertinya loh guys. Kayaknya ya untuk menutupi uang UMKM mungkin ya. Nah, ini diharapkan untuk pihak El Kilau Farm ini segera mengangkat kasus penggelapan UMKM ya, biar kasusnya naik lagi dan nanti kan bisa mungkin si FA bisa diproses ya. Mungkin gitu aja sih guys. Nah, udah ribut ini. Saya nggak tahu nih kalau uangnya nggak ada nih, apakah Elmi tetap akan setia sama Agus? Ya masa iye kesetiaan bininya si Samiun mesti dipikir sama masyarakat juga. Repot bener hidup lu Samiun. Ya kalau bininya si Samiun mau ngacir gara-gara kagak dapat duitnya, ya derita lu Samiun. Bener.
Masih iya kita juga mesti mikirin. Ngerepotin bener hidup lu. Masih hidup aja lu ngerepotin, apalagi lu dikubur. Tambah merepotkan kali ya. Makanya lu gawe Samiun, jangan ngejedok mulu, jangan mikirin donasi mulu. Ntar bini lu ngacir. Lagian kalau bini lu ngacir, ya tinggal cari bini baru. Gitu aja kok repot. Gak usah dibuat ribet lah. Donasi aja bisa dibuat ulang, apalagi cari bini baru. Ya kan, ya dong, kalau ada yang mau. Tapi itu sama saya dengan mengadu domba antara suku NTT dengan saya gitu. Saya mau tanya gitu. Mana pernyataan bahwa Farhad Abbas melaporkan warga NTT 8.000 orang, mana? Mana saya ngomong di mana gitu. Kedua, sejak kapan saya pernah menakut-nakutin? Kalau saya ngomong, menyarankan agar tidak diterima bantuan itu benar. Tapi kalau akan melaporkan seluruhnya itu tidak pernah ada. Mungkin saya minta tolong tunjukkan. Kedua, kalau tim saya itu memang jelas bahwa untuk laporan pidana Agus saya tidak terlibat di situ. Karena kan dia melaporin 4 orang yang pernah saya laporkan. Jadi saya menganggap bahwa ya saya memang sebagai tim kuasa tapi bukan tersangkut laporan NTT. Dan teman-teman perlu kita ketahui bahwa laporan NTT itu karena mereka bilang donasi NTT, makanya laporan judulnya itu membuat laporan NTT. Jadi yang dilaporkan itu bukan masyarakat yang menerima sumbangan, tapi adalah 4 orang yang ada di podcast yang menyatakan bahwa memindahkan atau membawa uang tersebut ke NTT untuk disalurkan di NTT gitu. Nah, kalau dalam hukum pidana kan kalau mau dicari kesalahan-kesalahan sih bisa-bisa saja, tapi nggak mungkin lah 10 orang masuk jadi tersangka hanya gara-gara menerima bantuan itu. Untung aja Elmi masih. Alah. Ya memang Mang Abdul ini sama ya dengan mulutnya Samiun. Ini Mang Abdul ini memang cocoknya jadi abangnya Samiun ini guys. Ya coba kan di situ masih ada ya rekam jejak digitalnya, kok ya masih nanya aja. Inilah kenapa coba wartawannya itu nggak ngasih video ya saat dia itu mau melaporkan warga NTT yang mau menerima bantuan. Di sini Mang Abdul kok masih mempertanyakan semua itu guys, ampun. Masih setia, masih bisa menjadi istrinya Agus. Saya nggak tahu nih kalau uangnya nggak ada nih apakah Helmi tetap akan setia sama Agus. Kalau sampai Agus wah, gue curiga sama lu Hat. Jangan-jangan lu mau sikat si Elmi nih. Waduh, Farhad, bahaya curiga ini. Lagian niat ya, ngapa itu si Elmi suruh kerja, masih sehat dia itu normal, begitu loh. No, TKW, TKI, kerja jauh-jauh ke luar negeri gitu loh. Susah nyari duit tuh Hat, nyari duit donasi itu duit siapa? Lagian masih sehat, masih normal si Elmi. Suruh kerja, bukan nungguin donasi. Lu aneh-aneh aja. Dengerin Gus. Lu denger lo Gary, kamu memisahkan anaknya Novi, anak asuhnya Novi, sementara Novinya sedang nggak ada di sini, lagi ibadah. Kamu mengganggu orang ibadah itu dosa besar loh. Apalagi memisahkan anak asuh yang udah deket sama ibu asuhnya. Jangan sampai kamu udahlah nanti bakalan kena masalah soal donasi, tambah-tambah lagi kamu. Hah? Sadar, sangat mengejutkan. Gary, mereka berdua ini dulu kan tak terpisahkan. Tapi saya setelah didatangi oleh teman-teman dari Indigo dan ngobrol dengan saya ini, saya baru tahu dan mengingatkan tentang analisa saya bahwa ya Novi memang orangnya seperti yang akhirnya kalian ketahui saat ini. Nah, akan seperti apa hubungan mereka berdua dan kedepannya? Apakah akan berdampak pada donasi Agus? Karena akhirnya sisa donasi tersebut sudah dihabiskan di NTT. Diakui 1,3 miliar ini sudah dibelanjakan dan bagaimana nasib Agus? Akankah ya kan? Tambah sedih. Gak nyangka kan lo? Bahas bersama dengan teman-teman dari ini. Berat. Pak Heri menghubungi saya untuk minta tolong
mengantarkan Pratiwi Novianti ke dalam kamar unit apartemen. Si Pak Heri menanyakan waktu itu ada kursi roda nggak di posko security. Waktu itu saya bilang ada. Akhirnya saya ambilkan kursi roda dan saya membantu Pratiwi Novianti yang posisi sedang mabuk berat. Saya bopong, saya bawa ke dalam apartemen melalui lobi ini. Waktu itu saya angkat Pratiwi Novianti dan saya bopong, taruh di kursi roda. Setelah taruh di kursi roda, saya bersama Pratiwi Novianti dan Pak Heri membawa naik ke dalam unit melalui lift. Posisi itu sudah Pratiwi Novianti. Novi curhat kepada saya, tapi Novi bukan klien saya. Curhatnya itu adalah katanya dia disomasi gara-gara chat dia dengan cowok bocor ke publik, chat yang katanya diajak cowok itu dia ketemu tapi Novi nolak, itu bocor ke publik. Terlepas dari benar tidaknya itu, pertanyaannya apakah itu melanggar hukum, apakah itu pidana? Jawabannya adalah tidak melanggar hukum dan juga bukan tidak pidana. Karena menurut Undang-Undang ITE dengan SK bersama Menteri, bahwa apabila yang dipublikasikan itu di medsos adalah kenyataan sebenarnya, itu bukan tindak pidana pencemaran. Ya, jadi hal-hal kenyataan sebenarnya diposting itu bukan tindak pidana pencemaran nama baik. Baca secara jelas di SK bersama yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang ITE yang ditandatangani juga oleh Kapolri. Ya, ini bukan pendapat Hotman, tapi adalah isi dari peraturan. Oke guys, menanggapi video yang sudah barusan kita lihat ya. Di sini ada yang lucu juga nih ya. Uang melayang istri Samiun menghilang. Nah, katanya si FA ini kalau sampai si Helmi meninggalkan Agus ini ada 4 orang yang harus tanggung jawab. Ih, lagian kok ya bisa-bisanya memang iya istrinya Agus mau ninggalin si Agus. Berarti ini Helmi akan meninggalkan Agus ya jika gagal dapat uang donasi. Wah, ini mungkin FA nih yang mau menyikat si Helmi apa gimana ini. Lagian kan sebenarnya sih gampang aja ya, daripada harus mengharapkan uang donasi. Lagian ini uang donasi milik siapa sih? Uang donasinya sudah jelas-jelas sudah habis untuk dibahkan ke warga NTT. Nah, kok ya masih diperjuangkan sampai saat ini. Bahkan si Mas Sales regulator aja kemarin loh katanya sampai langit sudah runtuh akan tetap bela Samiun, tapi ternyata ketemu sama Bang Sunan Kalijaga ya akhirnya melempem juga ini, langsung minta maaf. Ini sekarang FA lagi ngeributin kalau Agus gagal dapat uang donasi bahwa si Helmi akan yang mungkin meninggalkan si Samiun ya. Duh, kasihan juga kalau memang benar gitu. Info yang beredar kan katanya Samiun mau dibawa ke ini nih sama si FA, mau dibawa ke berobat ke Singapura. Nih mana ini? Malah si Samiun mau didepak kan dari apartemennya Bu Sisi. Memang kasihan sekali ya kalau lihat kabar-kabar si Samiun. Aduh guys, gak tahu nih, kayaknya ini terakhir deh ya aku ngupload videonya si Samiun karena udah terlalu nggak kelar-kelar gitu loh masalahnya. Ini semakin lama kalau aku perhatikan, bukannya kasus ini semakin membaik atau menemui titik terang, tapi kasus ini malah makin melebar kemana-mana ya, makin gak jelas gitu guys. Malah makin senggol sana senggol sini. Mang Abdulnya kemarin ngomong B, sekarang ngomong A, mungkin besok aja ngomong C atau seterusnya. Nggak konsisten ya. Kadang si Samiun juga ya sama-sama nggak konsisten, kadang sedih kadang senang, nanti sedih lagi senang lagi. Memang kayaknya si Mang Abdul ini cocok nih jadi abangnya si Samiun karena ya sama-sama 11-12 ya, sama-sama kalau ngomong itu nggak pernah konsisten.